Tes. Masuk Bu, Ibu? Ya, ada Ustaz. Ada ya? Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Asyukurillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, bikhair. Ya, agak pelik dikit aja ya. Ya, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di kelas Durusulullah jilid kedua ya. Kita reschedule dari jadwal sebelumnya, jadwal hari Sabtu, karena Allah udah pada bagi rapot ternyata ya. Mas Jamal baru Senin bagi rapot digital itu juga ya. Kalau fisiknya hari apa ya? Begitu. Ya, khair insya Allah. Semoga yang lain bisa segera menyusul. Hafal bentar ya. PDF-nya belum ready. Oke, baik. Terakhir halaman berapa, Bu Ibu? Halaman 18. Oh, ya, 18. Catatan di bab 3 itu. Bagian tengah. 16 ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, Nursulullah jilid 2 itu kalau bagi yang ngincar kaidah cocok ya. Karena dari satu teks bisa banyak kaidah yang dibahas. Bahkan kadang kaget juga, ini udah muncul lagi gitu. Padahal dulu masing-masing misalkan belajar mustalah salib, misalkan atau mustalah rabi' level 3 atau level 4, yang mana itu udah di akhir gitu. Ini di sini udah muncul nih, padahal baru jilid 2 awal. eh Teksnya udah dibaca semua kok. Baris ke-9 Ustaz. Baru apa, Bu? Sampai baris ke-8. Oh, oke. Kalau nggak salah ini kemarin Mas Yoma menjanjikan untuk dibaca kembali ya. Betul nggak? Betul ya. Jadi baca lagi dari awal, kemudian kita terjemahkan, nanti kita akan bahas secara kaidahnya seperti apa dia didetailkan hari ini insya Allah. Ya, sekali lagi semoga yang lain bisa segera bergabung bersama kita di Zoom ya, insya Allah. Baik, kita mulai saja baca dulu percakapan antara Ahmad dan Ali. Ya, mas-mas sekali silakan ibu-ibu ikuti ya. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Kam Kamu taliban faslikumnya fi Ali. ya Ali. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi Di faslina faslina rabi'ah arba'ata asyara taliban. 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 At-tullabu fi faslina akthar. At-tullabu fi faslina aktar. Faslina aksar. Hmm. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi Fihi tis'at tis'ata asyara asyara taliban. taliban. Ya Ali, ma ismu
talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Ya Ya Ali, ma ma mu istolibil jadi jadi adi ya jadi di Ismuhu Usama. ismuhu Usama Huwa tawilun jiddan. wa huwa tawilun tawilun jiddan. Ah, alaysa kadhalik? Alaysa alaysa kadzalik? kadzalik Bala. Bala. bala Huwa tawilun jiddan. Huwa wa tawilun tawilun jiddan jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Walakin walakin ham hamidan atwalu minhu. walu minhu Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu innahu atwalu talibin fi qali fi faslina. faslina Wa man atwalu talibin fi faslikum? Wa man atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibin fi walu faslina Ibrahim. faslina ibu Nah, ini kalau nggak salah sampai sini ya kita bahas kemarin. Eh, Sampai atwalu. Ya, atwalu, aksaru, dan lain-lain. Kita coba terjemah dari awal. Karena bawahnya beda topik ya. Bawahnya beda topik. Terjemahkan, kam taliban fi faslikum ya Aliyu. ada berapa siswa di kelasmu wahai Ali Wahai Ali. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di dalam kelas kami ini ada ada 14 40, 14 siswa 14 siswa taliban. ya. Arba'ata asyara itu 14. 14 siswa. Dan ini sudah dijelaskan kemarin bahwa kalau belasan itu dua-duanya fathah ya. Fathah kedua bagiannya atau istilahnya adalah fathu al-juz'aini. Fathu juz'aini. Makanya arba'ata fathah taknya. Kemudian asyara roknya fathah. Ya, meskipun kalau kita perhatikan nggak ada sebab apapun yang bikin dia fathah. Ya, maksudnya sebelumnya nggak ada inna, nggak ada lakinna, nggak ada anna, nggak ada dan lain-lain gitu ya. Nggak ada la'alla. Nah, tapi di sini memang angka 11 sampai 19 kaidahnya adalah harus fathah kedua bagiannya. Ya, arba'ata asyara. Kemudian Taliban itu kalau di kaidah namanya adalah tamyiz gitu ya. Nah, ini yang bikin Mas Emma cukup ya apa ya bilang kaget lah ya. Tamyiz itu Mas Emma belajar di Quran di mustawa Robiah dulu lah semester terakhir di Ma'had. Ya, tapi nggak apa-apa ya, aman insya Allah. Taliban tamyiz gitu. Makanya tamyiz itu termasuk yang fathah gitu ya, yang mansub. At-tullabu fi faslina akthar. siswa-siswa di kelas kami Banyak, paling banyak paling Ayo, atau apa? Gimana sekali lagi terjemahnya? eh, Tullabu siswa-siswa di kelas kami paling banyak. paling banyak. Ya, lebih tepatnya lebih banyak ya. Lebih banyak. Oh. Tullabu fi faslina akthar. Kenapa diterjemahkan lebih? Karena pembandingnya itu ya kelasnya Ali. Ali bilang di kelas kami ada 14, ya 14 siswa. Oh, siswa di kelas kami ada lebih lebih banyak banyak ya. Aksar lebih banyak. Nah, ini nanti namanya adalah isim tafdil ya. Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Enggak, aman? Di saya aman, Ustadz. di saya Aman aman ya? Ustaz. Aman ya. Oke, oke, oke. Aman, Bu Eki, aman. Coba mungkin ganti koneksi dulu, Bu. Mungkin sinyal saya, Ustadz. Iya, iya, Bu. Tadi juga soalnya di awal agak ini suaranya agak kurang jelas gitu. Kita lanjut ya. Jadi bukan paling banyak tapi lebih banyak.
karena Banyak. dibandingkan dengan Ali. Tapi pembandingnya mana Ustadz? Kan nggak ada min. Ah, ini emang nggak disebutin. Ya, mungkin bisa kalau disebutin at-tullabu fi faslina aktsaru min minatullabi fi faslikum gitu. Atau min faslikum begitu. Ya, tahu dari mana Ustadz? Ini dari konteks kalimatnya ya. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya ada 17 siswa. Tis'ah 19. 19 ya. 19 ya. 19 siswa. Ya Ali, ma ismut talibil jadidi alladhi ja'a amsi? Wahai Wahai Ali, siapa siapa nama nama siswa siswa yang yang siswa baru yang kemarin? datang kemarin? Yang datang kemarin ya. Ini bilangnya kalau di wakof boleh ya, ma ismu. Tapi kalau di waswa juga nggak apa-apa. Mas Masmu. mutolibil jadidi gitu. Ya. Dan sebetulnya kalau biasanya ya, biasanya di wasol. Ya, makanya kita sering dengar mas muka. Nah, itu karena di wasol. Ya, kalau di wakof, wakof itu berarti stop dulu, maka bilangnya ma ismu. Nggak jadi masalah ya, dalam bahasa Arab secara umum nggak masalah. Kalau Al-Quran baru harus di wasol. Oke, siapa nama siswa baru atau murid baru yang datang kemarin? Ismuhu Usama. Namanya Namanya Usam. Usama. Huwa tawilun jiddan. Siapa? Hmm, Eh, dia dia tinggi tinggi sekali. sekali. Ya, tinggi Panjang. sekali. Mm. Alaysa kadzalik? Bukankah Bukan demikian? begitu. Nah, bukankah begitu? Jadi kalau apa namanya? Tawil itu di orang dia tinggi. Kalau di benda panjang. Ya, bala. Of course. Ya, of course ya, tentu. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi banget. Dia tinggi Tinggi. sekali. Dia tinggi sekali. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Tapi Tapi Hamid lebih tinggi dia. dari dia. Ah, darinya, lebih tinggi darinya. Sip. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia Sesungguhnya dia siswa paling tinggi paling tinggi kelas kami. kelas kami. Di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum. Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Atwalu Kalian ta atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Siswa yang paling siswa tinggi paling di kelas tinggi di kelas kami kami. Rohim. Ibrahim. Adalah Ibrahim. Ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Eh, kalau di sini diterjemahkan paling, atwalu talibin paling tinggi ya. Itu karena satu tidak ada pembanding, kedua menggunakan mudhof mudhof ilaih ya. Atwalu talibin, ajmalu talibin dan lain-lain itu kalau mudhof mudhof ilaih maka diterjemahkannya paling. Pertanyaannya adalah eh, kok pertanyaannya adalah ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Nggak ada, aman? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Sekarang pindah ke topik berikutnya ya. Ini topiknya mencrok-mencrok memang. Kita baca ada hadza ya Ahmad. Ada Faruk Hada ya Ahmad. Ya Ahmad. Inna khattaka jamilun jiddan. Inna Inna khatta khattaka jamilun. jamilu jiddan. Masya Allah. Masya Allah. Baik.
Syukron ya Ali. Syukron Syukron ya ya. Ali. Ya. Khatti jamilun. Khoti jamilun. Jamil. Wa khattuka ajmal. Wa khattuka Waktuka ajmal. ajmal. Man, ganti topik lagi. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Man hazal من هذا fata الفتى الذي eh, معك يا أحمد؟ Ya Ahmad, ka'annahu akhuka. ka'annahu أنه أخوك. Na'am, huwa akhi asy-syaqiq. na'am huwa نعم akhi هو ash أخي الشقيق. Nah, ini boleh kalau di apa namanya? Di wasal bilangnya akhi syaqiq. Akhi syaqiq. Nah, nanti masih akan coba jelaskan agak detail ya kaitannya dengan kok dimasukin seperti itu. Nah, nanti kita jelaskan. Akbaru minka berarti akbaru minka huwa am asghar? a'akbaru minka huwa am asghar Huwa asgharu minni. huwa asgharu minni. Oke, sebentar. Ya, oke. Ini beda topik lagi. Kita terjemahkan aja dulu. Fi ayyi mahja'in dan lain-lain. Oke. Kita baca dulu dan terjemahkan dari sini. Adaftaruka hadza ya Ahmad? Apakah Apakah buku ini apakah buku ini buku tulismu, wahai Ahmad? Nah, apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Nah, di sini sebetulnya bisa kita sesuaikan dengan bahasa kita. Apakah A, ini hadza buku tulismu daftaruka? Ya. Bisa loh kalau disesuaikan. Jadi kita bilangnya ahadza daftaruka ya Ahmad itu boleh seperti itu boleh gitu. Cuma kenapa di sini kok daftarukanya duluan ketimbang hadza ketimbang kata tunjuknya. Itu nanti ada maksud-maksud dari segi sastra ya. Yang dikedepankannya daftarnya, bendanya, objeknya ketimbang ininya ya si kata tunjuknya. Jadi dalam bahasa Arab boleh ahadza daftaruka atau adaftaruka hadza gitu. Supaya cocok dengan bahasa kita sih kata tunjuk duluan sebetulnya. Ahadza daftaruka ya Ahmad gitu. Inna khattaka jamilun jiddan. sesungguhnya tulisanmu bagus sekali. Tulisanmu bagus sekali ya. Khat itu macam-macam ya di sini diterjemahkannya garis, alur, strip dan lain-lain. Cuma maksudnya di sini adalah khat tulisan. Ya, di Durusulullah jilid satu B afwan. AB maksudnya ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik 1B itu ada bi khatti an-nasakh dengan khat nasakh. Iya. Ya, dan lain-lain gitu ya. Khat itu juga dipelajari di ma'had ya. Khat itu ya nulis, belajar nulis. Yang kita lihat di layar, yang kita lihat di buku, yang kita lihat di mushaf Al-Quran kita, itu namanya adalah khat nasakh. Nun sin kha nasakh. Ya, nanti ada lagi 6 lagi. Jadi khat itu setahu Mas Emma ada 7. Ya, bacaan Al-Quran juga sama. Qiraah sab'ah, ada 7 bacaan. Tulisan juga ada 7. Ya, ada 7 khot. Salah satunya nasakh yang kita gunakan, yang kita baca, yang kita lihat. Ya, nah, ada juga khot yang katanya itu ini adalah khotnya tolib. Tulisannya tolib. Khot apa itu? Itu khot rik'ah atau ruk'ah. Khot rik'ah atau ruk'ah itu disebut khotnya tulab, tolib, pelajar. Karena tolib itu kan belajar dari gurunya harus menulis semua yang dia diucapkan oleh gurunya ya yang penting-pentingnya tentunya ya, dengan cepat dan nasakh itu tergolong yang lambat karena banyak ngangkat maksudnya tulis angkat lagi pulpennya tulis lagi angkat lagi tulis angkat
Angkat, angkat, angkat. Kalau rik'ah, bismillah aja kayak gini. Nah, bismillah begini. Ya Mas Emma juga belum mahir ya. Tulisannya miring, kanan atas, turun ke kiri bawah. Bismillah tuh begini, tambahin titik lah. Sinnya gitu doang, ya nggak dikasih giginya. Jadi cepet, seret, 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 gitu ya. Begitu. Nanti semoga ada kesempatan belajar ya. Di syariah, ruk'ah. Nanti ada khot kufi dan lain-lain. Kalau kufi kotak-kotak. Ya Mas Emma dulu belajar baru dua ya. Nah, itu juga tetap aja yang dipakainya nasakh ya. Begitu. Nah, di sini balik lagi ke khot ya. Khoti jamilun. Tulisan saya. Eh, tadi baru ini ya. Inna khottaka jamilun jiddan. Maksudnya ya. Sesungguhnya tulisan kamu bagus banget. Masya Allah. Artinya adalah dengan menyebut Masya dengan, Allah itu apa? dengan menyebut nama Allah. Ah, bukan, itu Bismillah. Bukan. Apa ya? Atas kehendak Allah ya. Oh, kehendak Atas saya. kehendak Allah. Atas Sya- kehendak Allah. Ya, Bukan, bentar. Atas kehendak Allah itu ah, bukan, bukan. Kalau biiznillah atas izin Allah ya. Hmm. Kalau sya'a tuh ya. Kalau atas Dengan kehendak Allah sesuatu ya. itu ini bimasyiatillah ada ada tapi jarang di lisan orang Indonesia jarang bimasyiatillah. Coba ada yang tahu nggak? Atau ini udah pernah dibahas belum nih Masya Allah di kelas ini? Apa yang dikehendaki maka itulah yang terjadi. Ya. Ah, itu dia, mantap. Jadi memang ada kata yang eh, tidak disebutkan ya. Ada kata yang tidak disebutkan. Masya Allah itu setelah Masya mau pelajari ya, ma itu kan kalau kita yang belajar dari Rasulullah, ma itu artinya apa? Sya'a berkehendak. Allah Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Nanya jadinya. Ya. Padahal biasanya kita bilang Masya Allah itu untuk apa? mengagumi Kagum, sesuatu. Apa? kagum. Untuk mengagumi sesuatu. Apa? Satu gimana, Bu? Untuk mengagumi sesuatu gitu Oh, Ustaz. mengagumi sesuatu ya. Untuk Menyandarkan mengungkapkan rasa kekaguman kepada Allah ya. takjub, Roman. takjub ya, kaguman, kagum. Betul betul, Masya Allah. Ya, jadi betul. Ketika kagum kita katakan Masya Allah. Cuma kenapa harus Masya Allah tidak misalkan Allah Akbar misalkan ya. Masya Allah tuh ternyata ada dua versi ya. Ada dua versi. Versi pertama ini kita akan temukan di kitab-kitab sastra ya. Kalau kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa seperti Durusulullah, ABY gitu, kayaknya jarang kayaknya yang bahas secara detail. Yang pertama itu ada kata hadza sebelum Masya Allah. Ini semoga kebaca tulisannya ya. Nah, ada kata hadza sebelum Masya Allah. Jadi sebenarnya lengkapnya adalah hadza Masya Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Yangnya dari mana? Yangnya itu dari ma. Ya, ya ini kata ma itu macam-macam apa namanya? Macam-macam terjemahnya, ya macam-macam fungsinya. Kalau diterjemahkan apa, itu termasuk kata tanya. Di sini ma-nya itu termasuk kata apa kalau dalam bahasa Arab tuh isinya isi mausul ya. Kata sambung mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka kalau kagum mengatakan hadza masya Allah tepat. Tapi kalau ada anak nakal terus masya Allah kamu ini nah, itu kurang tepat. Ya ada anak usia misalnya usia 3 tahun udah merokok misalkan. Masya Allah enggak. Apa Allah tidak menghendaki ini enggak ya?
Ya, rokok full mudarat loh gitu. Yang kedua, Masya Allah. Nah, ini terjemahannya yang disebutkan oleh Bu Habib di Masya Allahu yakun. Masya Allahu yakun. Yakun ini dari kata kana yakunu, ya. Kita sudah tidak asing dengan istilahan kun fayakun. Nah, ini kata dasarnya. Ini turunan katanya. Masya Allahu yakun. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah itu yakun, pasti terjadi. Begitu. Ya, jadi ada dua versi. Ya, kalau yang lebih simpel memang yang pertama. Hadza Masya Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Begitu ya, jelas ya? Ya, jelas Ustaz. Jelas ya. Kalau atas izin Allah itu biiznillah, atas kehendak Allah, bimasyiatillah, terus apa namanya? Dalam penjagaan Allah fi hifdzillah, Maha suci Allah, subhanallah, Allah Maha besar, Allahu Akbar, Maha suci Allah tadi udah ya, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Masya Allah itu terjemahnya bisa dua. Inilah yang dikehendaki oleh Allah atau segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya, memang ada kata yang tidak disebutkan. Di sini juga disebutkan apa kata Ahmad ya, syukron ya Ali. Artinya apa? Hmm, terima kasih ya, wahai Ali. Terima kasih wahai Ali. Nah, sebetulnya syukron itu Syukur. setahu Mas Jamal itu ada kata sebelumnya juga tuh. Ashkuruka syukron. Ashkuruka syukron. Saya berterima kasih kepadamu ya. Syukron dengan terima kasih kafiron yang banyak. Bisa seperti itu. Ashkuruka syukron kafiron. Ya, meskipun yang disebutkan hanya syukronnya saja. Syukron. Begitu ya. Yang begitu-begitu dalam bahasa Arab lumrah. Cuman kita mesti merujuknya ke kitab-kitab seperti kitab-kitab sastra. Ya, kalau kitab-kitab lugah bahasa seperti ini nggak akan kelihatan ya. Maksudnya nggak akan dijelaskan sedetail itu. Begitu. Lanjut ya. Syukron ya Ali. Terima kasih Pak Ali. Khatti jamilun. Tulisanku bagus Oh, bagus. Wa khattuka ajmal. dan Tapi tulisanku lebih bagus. Lebih bagus. Ini kalau dan kayaknya kurang pas. Tapi tulisan saya bagus, tapi tulisan kamu lebih bagus. Gitu. Pakainya pak tapi ya, lebih enak tapi ya. Ya, iya. Kenapa tapi? Karena ada lakin yang disembunyikan. Gitu. Walakin khattuka ajmal. Akan tetapi tulisan kamu lebih bagus. Gitu. Ya, bisa seperti itu bisa. Ya, tidak jadi masalah. Jadi nggak selalu wow diterjemahkan dan. Nanti di dalam konteks lain wow diterjemahkannya demi. Contoh wadduha demi waktu duha. Ganti topik. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Siapa siapa pemuda yang bersamamu, wahai Ahmad? Mm-mm. Ya, fata pemuda. Ka'annahu akhuka. Sepertinya kakakmu. Sepertinya dia akhuka nggak otomatis Saudara. kakak ya. Saudara ya. saudaramu? Kayaknya dia saudara kamu. Ka'anna Karena tuh sebenarnya makna basicnya, makna dasarnya adalah seolah-olah ya, seolah-olah. Tapi kalau dalam konteks ini kayaknya, sepertinya dia saudara kamu. Naam huwa akhi asyaqiq. Iya, dia Ya, saudara. dia saudara kandung. Saudara kandung. Ya, dia saudara kandung. Saudara kandung saya, ada sayanya kenapa ada ya sukun? Ya, akhi asyaqiq saudara kandung saya. Nah, ini yang ingin Mas sampaikan kaitannya dengan kok kan akhi, nya panjang ya.
kok jadi pendek akhis syaqiq gitu ya. Nggak jadi panjang akhis syaqiq gitu. Penjelasannya seperti ini. Kita coba tulis dulu. Akhi itu berarti kan ada yang sukun ya. Tidak. Ya. Tapi Afwan ya, ini tulisannya kalau nggak terlalu bagus nih. Jadi pakai trackpad nih nulisnya. Akhi asyaqiq. Ya, semoga kebaca ya. Akhi asyaqiq. Ya, baca ya. Oke, di sini ada ya sukun. Saya kasih garis bawah. Di sini ada ya sukun, kemudian ada shin bertasydid. Shin bertasydid itu kalau huruf bertasydid ya, tidak hanya shin, semua huruf. Kalau huruf bertasydid dia berasal dari dua huruf yang sama. Berarti kalau shin bertasydid sebetulnya ada dua shin. Shin pertamanya sukun, shin keduanya berharokat. Berharokat itu berarti ya ada fathah, kasroh atau dhammah. Karena kalau sukun itu teh eh, disebutnya ya di beberapa buku tajwid sukun itu la harokata laha, nggak ada harokat, jadi kondisi nol. Kalau tanda bacanya fathah, itu berarti ada harokat. Apa harokatnya? Itu fathah. Kalau nggak ada harokat berarti sukun gitu. Nah, akhir syaqiq berarti ada huruf yang mati ya sakin, ada huruf yang sukun, dan ada huruf yang berharokat. Berharokatnya fathah di sini. Ya, kita dari segi pelafalan juga sebutnya ngeh ya. Asyaqiq, ash sukun, sya, sya fathah, asya. Nah, di sini berarti terjadi pertemuan antara dua sukun atau iltiqa'us sakinain. Kita kasih warna lain, warna biru ya. Yang bertemu apa? Yaitu shin sukun dengan ya sukun. Kebalik, ya sukun bertemu shin sukun. Dalam bahasa Arab tidak diperkenankan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Maka apa yang perlu kita lakukan? Solusinya ada dua. Solusinya ada dua. Yang pertama, at-tahrik. Kita tulis pakai Latin aja ya. Tahrik. Tahrik itu diberikan harokat. Contoh, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Umul. Ulaika humul muflihun. Nah, awalnya itu bukan humul. Awalnya adalah hum al-muflihun. Hum mim sukun, al-muflihun lam sukun. Ya, lamnya lam komariah, jadi lamnya sukun. Jadi mim sukun ketemu lam sukun, ada dua sukun ketemu. Solusinya tahrik, diberikan harokat. Jadi humul muflihun. Sukun yang pertama diberikan harokat, yaitu dhammah. Humul muflihun. Yang kedua, yaitu adalah hadf. Nah, kalau ini Mas Eman nemu di kitab tajwid ya, unik. Kitab tajwid ada bahasan begini. Tapi kaitannya dengan bahasa juga. Hadf pakai zal ya. Hadf. Hadzafa yahzifu. Hazaf itu maksudnya apa? Hazaf itu dihapus. Nah, solusinya kalau dihazaf itu ketika misalkan huruf pertamanya, huruf sukun yang pertama adalah huruf mad. Akhi asyaqiq ya, huruf sukun yang pertama itu adalah ya sukun, yang sebelumnya itu adalah kasroh. Berarti ini huruf mad. Kalau huruf mad berarti dihazaf, hazaf itu dihilangkan. Jadi ya sukunnya itu sebetulnya dihilangkan. Ya sukunya dihilangkan, dihilangkannya dari segi pelafalan. Jadi dari kho langsung masuk ke shin akhis syaqiq. Tulisan mah tetap bacanya yang disesuaikan. Akhis syaqiq gitu. Ya itu apa namanya? Solusi dari iltiqa'u as-sakinain. Solusi dari bertemunya dua suku. Satu diberikan harokat. Kapan diberikan harokat? Kalau misalkan huruf
sukunnya itu adalah bukan huruf mad. Kalau misalkan hadzf itu berlaku kalau misalkan eh, huruf sukun pertamanya adalah huruf mad. Contoh lain misalkan di dalam masjid bahasa Arabnya adalah Dalam masjid. Ya, masjidi. fi fil masjid. Di situ kita perhatikan fi ya al masjidi. Di sini ada dua sukun bertemu juga, yaitu ya sukun dan lam sukun. Lamnya ada di lam komariah. Ya, apa yang kita lakukan tahrik atau hadzf? Dalam dalam Hah? masjid. Oh, Fil masjidi. Apa yang kita lakukan? oh, azab. Has. Hadzf ya, hadzf. Hadzf itu berarti dihapus ya. Huruf madnya dihapus. Nah, jadi dari fa langsung masuk ke lam. Fil masjidi. Ini tapi dihapusnya itu dari segi pelafalan ya. Tulisan mah nggak dihapus atau dia langsung masuk fil masjidi begitu. Ya, sekali lagi, iltiqo usakinin dari segi bahasa itu nggak boleh sebetulnya. Bertemunya dua sukun itu nggak boleh. Ya, cuman kalau dalam baca Al-Quran itu ada kondisi-kondisi tertentu sehingga kita membaca ayat atau membaca suatu kata itu jadi ada dua dua huruf yang bertemu, dua sukun yang bertemu. Contoh Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar. Di situ dal sukun, ro sukun. Ro-nya sukun karena wakof. Ya, dari segi bahasa nggak boleh itu. Tapi karena ini kaitannya dengan ayat yang diwakofkan, ya, maka nanti disukunkan si ro. Jadi iltiqa sakin. Begitu. Ada pertanyaan dulu barangkali. Ya, nah ini nampaknya nggak eh, nggak dibahas ya sebetulnya di buku. Tapi sebenarnya kita tanpa sadar kita sudah mempraktekkan itu. Ya, termasuk film masjid tadi. Ada pertanyaan dulu barangkali? Boleh? Belum Nah, ada. kalau coba kirimkan yang tahrik dan hadzf ya nulisnya gimana? Barangkali ada yang mau nulis ini ya, apa versi Arabnya at-tahriku. Nggak ada pertanyaan Bu? Sudah jelas? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. At-tahriku al-hadzfu. Oke. Kalau dalam Al-Quran, hal ini nggak kelihatan ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena para apa bilangnya pencetak mungkin ya pencetak Al-Quran ya yang bertugas di bagian pengecekan itu nanti akan membubuhkan tanda-tanda yang membantu orang yang belum belajar bahasa Arab supaya mereka bisa tetap baca Al-Quran. Ya, karena segimana gimana juga ya alhamdulillah ya kalau ada yang bilang bahasa Arab itu wajib berarti yang nggak belajar yang nggak masuk yang telat itu berarti bermasalah dengan kewajibannya. Tapi kalau sepaham saya masih mentok-mentok di fardu kifayah ya bahasa Arab tuh ya. Kalau dihukumi gitu fardu kifayah. Makanya di para pencetak mushaf itu mengedepankan yang penting orang bisa baca deh gitu ya. Kalau bahasa Arab mah kan nggak semua belajar begitu. Makanya kayak Hamzah Wasol tiba-tiba dikasih tanda fathah. Itu kan sebenarnya menyalahi ya. Hamzah Wasol tuh jadi misteri. Fathah kasal domahnya. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Naam huwa akhis syaqiq. Ya, dia saudara kandung saya. Sayanya dari mana? Dari ya sukun. Ya sukunnya tapi nggak disebut karena tadi iltiqo sakinain. Tapi tetap ditulis. Akbaru minka am akbaru minka huwa am asghar. Apakah Lebih tua atau lebih muda? Hah? Aku baru Akbaru apa? Akbaru. Dari kamu atau lebih kecil? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari kamu?
Memang agak ketukar-tukar jadinya ya karena a akbaru. Kalau di bahasa kita kan ahuwa akbaru minka am asghar gitu. Ya maksudnya juga kadang agak agak kagok gitu ya kalau kata orang Sunda kagok. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil darimu? Ini kaitannya dengan usia. Jadi apakah dia lebih tua atau lebih muda dari kamu gitu. Atau dalam konteks lain mungkin diterjemahkannya apakah dia kakakmu gitu ya. Kakak atau adikmu gitu. Nah, makanya kakak itu bahasa Arabnya adalah akhi al-kabir. Adik akhi as-sughir. Hmm. Begitu. Kalau di sini apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda darimu? Jadi lebih tua, lebih muda pun pakainya akbar asghar. Nanti ada tambahannya yaitu sin. Sinan itu usia. Contoh kalimat lainnya ana asgharu sinan minka. Saya lebih kecil usianya daripada kamu. Maksudnya apa? Saya lebih muda dari kamu. Huwa asgharu minni. Dia lebih kecil Ya, Dari dari dia lebih saya. kecil ya. Atau dia lebih muda dari saya. Begitu ya. Sip, ada pertanyaan dulu barangkali. Ya, kaidahnya daging ya maksudnya. Banyak ya. iya Harapannya Ustaz. dia bisa di murojaah kembali ya, diulang-ulang kembali. Harus aktif mencatat nih. Lanjut ya, kita ke topik terakhir insya Allah. Ya, ya memang di Durusul Lughah itu percakapannya bukan berdasarkan ini ya, tapi berdasarkan kaidah yang akan disampaikan. Jadi mencelok-mencelok kadang topik. Topik terakhir kita baca. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Fi ayyi mahja'in anta Jain ya anta akhi? ya akhi. Anta ya Ana akhi. fil mahja'il khamis. Ada ilmu Nulis. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasah. wa wa huwa dan kerja. Sekali lagi. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasah. Wahwa dan Oh, di sini madrasah. Di buku jamiah ya. ya Oke, oke. Ana fil mahja'ith tsamin. Ana film Amin. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. wa Wahwa Mahja'akum. Hmm. Ayyuhuma ahsan? ayyuhuma Ayyuhuma ahsan? Al-mahja'ul khamis ahsan. Oke, ini disukunkan kalau versi versi percakapan ya. Kalau versi Dursul Lughah yang bahasnya kaidah, bilangnya berarti al-mahja'ul khamisu ahsanu. amah jam Al-mahja'ul khamisu ahsan. Fa inna ghurafahu awsa'u. Fa inna Awsa'u. awsa'u Wa nawafidhahu akbaru. wa nawafid Nawafidahu akbaru. Wa marahidahu anzafu. wa marahid Anzafu. Wassururu allati fihi ajmalu. wasul Wasururu allati Ajmalu. Ya, enggak dipanjangin ya. Ajmalu. Ajmalu. Ajmal. ajmalu. Sekali lagi. Wassururu allati fihi ajmal. wasurur lati Ajmalu. Ya, ajmal. Oke, kita terjemahkan. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Di asrama ya Mahja'nya dulu. Mahja' itu apa? asrama ya Ustaz. Mahja' ya betul. Asrama. Ya.
Kalau kita bilang fi ayyi yaumin, di hari apa? Kalau fi ayyi mahja berarti Di asrama apa? Yang ya di mana? asrama apa atau asrama mana ya, dua-duanya bisa. Jadi ayyi itu dia termasuk kata tanya. Jadi kalau bertanya ya ini kan kalau kalau di Durus Lughah nih penulis bukunya baik banget ya. Kalau ada pertanyaan tuh dia pakai tanda tanya. Ah, cuman yang bikin kita bingung mana kata tanyanya ya. Itu nggak ada man, nggak ada kaifa, nggak ada mata, nggak ada apalagi min aina, aina dan lain-lain. Di sini kata tanyanya adalah ayyi. Ayyi itu satu-satunya kata tanya yang satu-satunya kata tanya yang bisa berubah ke tanda bacanya. Kalau man nggak bisa rubah. Misalkan rubah jadi min misalkan. Man siapa diganti jadi min dar. Beda artinya. Atau kaifa misalkan jadi kaifi nggak bisa. Kan jadi kaifu nggak bisa. Nah cuma kalau ayyi itu bisa ganti-ganti. Contoh Bu Windy misalkan mau bertanya. Ayu yaumin hadza hari apa ini? Ayu bilangnya. Di sini fi ayyi mahja pakai fi. Kan ada fi ya huruf jar setelahnya harus majrur. Jadi ayyi fi ayyi mahja'in anta di asrama mana? Itu pertama ya. Ayyu atau ayyi atau ayya satu-satunya kata tanya yang bisa rubah tanda bacanya, bisa rubah jadi fathah atau dhammah. Yang kedua, satu-satunya kata tanya yang maknanya itu enggak ajeg. Dia bisa tergantung konteks kalimat. Ya, fi ayyi yaumin di hari apa? Fi ayyi mahja'in di asrama mana? Ya, satu-satunya kata tanya yang spesial lah yang bisa dibilang. Ana fil mahja'il khamis. Saya di Saya di lima pertama. asrama ya Saya di kelima. ya asrama yang kelima ya. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasah. Dan di Saya sangat jauh dari sekolah. Dari sekolah ya. Dia jauh banget ya. Maksudnya asrama tersebut jauh sekali dari sekolah. Ya. Ini berarti sekolahnya ada asramanya. Kemudian lokasi asramanya jauh. Asrama 5 ini jauh dari sekolah. Ana fil mahja'i tsamin. saya dari asrama Di 3. Fi saya Saya di di asrama asrama ketiga, samin. eh, 3 salis. 8. 8. Ya ke 8. Samin itu dari saman ya. Samin. Wahuwa ab'adu min mahja'iku. Dan lebih jauh dari Saya asrama jauh kalian. dari Ya asramamu. lebih jauh daripada asrama kalian ya. Ayyuhuma ahsan. Mana dari keduanya yang lebih bagus? Nah, betul. Terjemahnya betul. Mana yang lebih bagus? Ayyuhuma itu sering dipakai ya. Kalau kita misalkan membahas tentang hadis, ada dua hadis yang ternyata ya bisa dibilang apa namanya bertubrukan gitu ya dari segi makna. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, misal ya. Nah, terus kita bingung. Kita tanyalah ke Ustadz. Ustadz, ayyuhuma asoh. Mana yang lebih sahih? Ya, ayyuhuma asoh. Itu sering dipakai. Ayyuhuma afdal. Mana yang lebih afdal? Membahas tentang misalkan membaca Al-Quran di dalam sholat dan membaca Al-Quran di luar sholat. Ayyuhuma afdal. Mana yang lebih utama? Ayyuhuma itu sering dipakai. Ya, mana di antara keduanya yang lebih ahsan, lebih bagus? Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Asrama kelima lebih bagus. Lebih bagus fa inna ghurafahu awsa'u. Dan sesungguhnya kamar Kamarnya lebih luas. Nah, kamarnya lebih luas. Fa di sini terjemahkannya karena ya.
Asrama 5 lebih bagus. Fa karena sesungguhnya ghurafahu ruangannya atau kamarnya sih ya. Kamar-kamarnya ausa lebih luas. Berarti ausa itu diambil dari kata apa? Wasi'. Was ya. Kalau abad, Ba'id. ba'id. Kalau lebih dekat, Qorib. Akab. lebih dekat, Akrab. Akrob. Akrob. aqrab. Heeh. Wa nahnu aqrabu min habli al-warid. Yang udah hafal ayat itu? Allah lebih dekat dari Urat nadi. urat nadi. Habli al-warid. Aqrab. Hmm. Dalam Al-Quran banyak ya. Fa inna ghurafa awsa wa nawafidhahu akbar. Warna Dan dan jendelanya jendelanya lebih besar. besar. Dan jendela-jendelanya lebih besar. Akbar lebih besar. Nawafidh. Jama dari Nafidah. Pizza. nanya panjang. Nafidah. Nafidah. Nah, Nah, pizza. betul. Kalau ghuraf jama dari Gurfa. Guru. ghurfah. Iya, betul. Wa marahidahu anzaf. Hmm. Dan kamar mandi ya. Dan kamar mandinya anzaf. Lebih Bersih. Lebih bersih. Lebih bersih. Anzaf. Kalau bersih, Najifun. Nadifun. panjang Nazif. pendek hati-hati. Nadhifun. Nadifun. Najifun. Nadhifun. Kayaknya siapa tuh? Ahmad Nadhif. Nah, itu diambil dari kata bersih ya. Nadhif. Ini kan kalau ngasih nama tuh memang nanti ini ya, jadi doa juga ya. Hati-hati ketika ngasih nama. Wasyururu allati fihi ajmal. Ranjang-ranjang yang ada di dalamnya lebih bagus. Lebih bagus ya. Ajmal lebih bagus. Jadi kalau jamil terjemahannya bisa tiga. Bagus, Indah, indah, apa lagi? cantik. Cantik. Ganteng. Kalau jamil, kalau jamilah cantik. Ya, jadi bisa tiga. Oke, ada pertanyaan dulu. Barangkali silahkan. Kita 1 jam bahas ini ya. Harapannya nanti bisa dicatat ya. Ada buku khusus. Kalau Mas Eman punya 2 buku ya setiap pelajaran. Satu buku yang sifatnya kotret-kotret. Ustadz jelasin sesuatu ya. Nasihat-nasihat apa ya. Quotes-quotes apa. Nah, tulis di situ. Satu lagi buku yang memang di versi terbaru ya. Versi yang sudah diupdate. Tulisannya lebih rapi. Latihannya lengkap. Jadi punya 2 buku. Satu kotretannya gitu ya. Satu fixnya. Oke, ada lagi? Ada lagi. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Kalau tidak, kita lanjut. Nomor 1, latihannya silahkan dikerjakan di rumah. Nomor 2, kita lewat dulu ya. Kita lanjut ke nomor 3, karena kita belum mengenal apa sih yang dimaksud dengan atwal, asghar, akbar, abad, akrab, dan lain-lain. Kita baca contohnya. Ini kita kasih tanda merah ya. Nah, kita baca. Hashimun tawilun. Hashimun tawil. Bilun. Wa hamidun atwalu minhu. Wahamidun atwalu minhu. Minhu aminatu saghiratun. minhu. Wa zainabu asgharu minha. Oke, kita terjemahkan Hashimun tawilun. Hasim Hashim tinggi, tinggi. Hashim tinggi. Wa hamidun atwalu minhu. Dan tetapi Hamid lebih tinggi Hamid daripada dia. Iya. Lebih tinggi darinya. Aminatu saghiratun. Aminah. Aminah Kecil atau muda. Ya, kecil ya. Ini nggak spesifik
dalam hal apa ya? Dia kecilnya itu dalam hal apa, badannya kah gitu ya, atau apanya. Iya, bisa diterjemahkannya umum berarti kecil ya. Ya, aminatu shaghiratun. Kalau tadi di teks itu akbaru akbaru minka huwa ya kalau nggak salah gitu ya lafaznya. Am asghar, nah itu kaitannya dengan usia. Karena akhi syaqiq saudaranya tua. Nah, kalau ini Hmm. umum banget nih, kecil-kecil apanya? Ya, mungkin badannya mungkin usianya bisa jadi. Aminatu shaghiratun, Aminah kecil, wa Zainabu asgharu minha. Tapi Zainab lebih kecil darinya. Lebih Kecil kecil dari dia. daripada dia. Lebih kecil darinya. Sip, alhamdulillah. Nah, bentuk dasarnya kan tawilun diubah menjadi atwal. Bentuk dasarnya soghirun atau soghiratun, bentuk eh, perubahannya menjadi asghar. Bentuknya af'alu, 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 akbaru, asgharu, atwalu, dan lain-lain. Itu dinamakan ismu at-tafdil. Isim tuh banyak jenisnya ya. Kata tanya isim istifham. Kata ganti itu dhamir. Kemudian ada merek-merek ya. Ada Honda misalkan ya. Toyota. Ini. Terus Asus ya. Motorola apalagi ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, itu namanya isim alam. Ah, ini namanya isim tafdil. Isim tafdil. Tafdil. Ya, isim tafdil. Isim tafdil itu apa? Mau dicatat boleh ya. Isim tafdil adalah isim atau kata benda yang menyatakan bahwa suatu kata lebih dari kata lainnya atau mempunyai kelebihan bisa. Isim tafdil adalah suatu kata benda yang menyatakan bahwa dia lebih dari kata lainnya. Nanti bahasanya disesuaikan, boleh ya? Silakan. Gitu ya. Wazannya atau polanya adalah af'alu, akbaru, atwalu, asgharu, af'alu ya. Wazan itu apa? Wazan itu pola ya. Jadi rumusnya lah ya. Kalau dalam matematika itu apa? Rumus. Ya rumus ya. Ada Iya. rumus. Misalkan rumus apa? Mas Jamal udah lama nih nggak belajar matematika ya. Rumusnya misalkan A tambah B sama dengan C. Ah, padahal A ini kan bukan bukan angka ya. Nah, ini polanya, ini wazannya. Nah, nanti kan A-nya misalkan satu ya, B-nya dua, berarti satu tambah dua sama dengan C. C-nya misalkan tiga. Nah, Nah, berarti A tambah B sama dengan C ini adalah wazan, polanya, rumusnya ya. Begitu. Bisa dipahami, Bu Ibu? Insyaallah. Ya, Ada pertanyaan dulu barangkali? Artinya berarti bisa lebih, bisa paling. Bisa dua. Terjemahnya bisa lebih, bisa paling. Lebih kalau ada pembandingnya, ya. Sesederhana, kalau disederhanakan, diterjemahkan lebih kalau ada min. Atwalu min, oh lebih. Asgoro min, oh lebih. Kalau akbaru masjidin, bukan. Akbaru masjidin berarti paling. Masjid paling besar. Begitu. Ya, kalau nggak ada pembandingnya, maka diterjemahkannya paling. Bisa diterjemahkan paling, bisa diterjemahkan lebih. Dua ya terjemahan. Tergantung konteks kalimat. Ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Kalau tidak, kita akan masuk ke latihan. Ya, ini Mas Jamal loncat ke sini karena eh, apa kaidah yang cukup banyak termention adalah tentang ini ya isim tafdil. Isim tafdil. Oke, sesuai absen aja, sesuai abjad ya mungkin ya. Bu nomor satu, Bu Aci. Oh, atau Bu Aci udah mau izin, Bu?
Enggak Ustaz, udah kembali. Oh, Nggak aman, jadi aman. Ustaz, nggak jadi jam 6. Nggak jadi, boleh. Boleh, silakan ya. Nomor 1. Nomor satu ya. Hazal kitabu ashalu min zalika. Minta gitu ya. Tadi mau Ustaz. Artinya, Buku ini sahlun itu lebih betul. Kata dasarnya dari sahlun. eh, jelek ya. Bukan. Bukan. Sahlun lawan dari so'bun. Lupa Ustaz. Nah, konferen. Mudah. Mudah. Mudah, ya. Oh, Gampang. mudah. Hmm. Buku ini lebih mudah daripada yang itu, buku itu. Daripada yang itu ya. Ini zaka ya. Memang zalika itu sebenarnya ada tiga part ya. Ada tiga bagian ya. Ada za, kemudian li, ada ka. Nah, cuman kita paketin aja satu ya. Perintilannya nanti kita bahas. Jadi kalau menemukan zaka itu jangan, kenapa kok li-nya nggak ada? Itu next level soalnya. Ya. Tapi terjemahnya sama ya, yaitu itu. Buku ini lebih mudah dari itu. Oke, bagus Bu. Nomor dua, silakan Bu Ajeng izin ya sakit gigi ya. Siapa gila? Minum itu Bu apa? Ponstan kalau mau zaman pakai Ponstan. Lanjut berarti ke Bu Eki ya, silakan Bu dua. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Hmm. Mobil ini lebih bagus dari yang itu. Dari yang itu bagus, alhamdulillah. Sip. Nah, alhamdulillahnya ya kalau untuk isim tafdil itu eh, nggak ada perbedaan ya antara muzakkar muannats. Kan nomor satu kan hadzal kitab ashalu. Nomor dua hadhi sayyarah sebenarnya kan muannats ya. Tapi ajmalu nggak ada penyesuaian di gendernya begitu. Ya, tetap polanya sama baru ashalu af'alu dan lain. Tadi juga kan sogirotun ya di contoh itu ya. Aminah sogirotun muannats dia. Tapi isim tafdilnya itu asgharu. Nggak ditambahkan tamar butoh misalkan asghoratu misalkan. Enggak ya, alhamdulillah. Dalam hal ini ada sedikit penyederhanaan gitu. Nomor tiga, Bu Happy ya, silakan. Ya Ustaz. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hmm. Hamzah usianya lebih besar dariku. Betul. Nah, ini yang masih maksud ya. Kalau mengungkapkan lebih tua itu begini, akbaru sinnan. Akbaru sinnan. Ya, akbaru sinnan. Sip, alhamdulillah. Lanjut nomor empat. Nomor empat Sintan ibu. akhirnya apa Ustaz? Sinan itu bisa diterjemahkan usia, bisa diterjemahkan gigi. Sinun gigi nanti jamaknya itu asnan. Makanya dokter gigi itu adalah tobibu al asnan. Ya, jadi dua bisa dua. Nah cuman Mas Emma sebetulnya penasaran ya. Penasaran korelasinya gigi dengan usia itu apa? Mungkin gitu ya. Kalau masih kecil kan gigi susu gitu ya. Agak gedean nanti gigi dewasa, agak gedean lagi nanti ompong misalkan. Mungkin ke situ mungkin. Karena sama plek ketiplek antara gigi dengan usia itu sama. Nah, tapi kalau konteksnya begini bukan berarti giginya lebih gede. Oh iya, dikirain bisa Ustaz. Mungkin bisa mungkin ya. Karena semakin gede usianya semakin gede giginya ya nggak sih? Iya. Iya kan? Maksudnya anak Mas Yama tuh masih kecil, giginya kecil banget. Tapi kalau kita kan udah agak gedean. Mungkin gitu ya. Jadi seiring bertambahnya usia itu semakin gede gitu. Mungkin gitu. Cuma kalau di terjemahan, ya tentunya akbaru minni sinnan, ya, lebih tua, lebih berumur, lebih banyak, lebih besar usianya. Oke, sip. Bagus. Nomor empat,
Buat Bu Leli ya, silakan Bu. Haulai talabu ahsanu minal Enggak, ula. bukan tolab, tulab. Haula'id tulab. Haulai talabu ahsanu minal ulaika. Min ula. Haulai talabu ahsanu min ulaika. Bagus. Pelajar-pelajar itu lebih baik Oh, haula'i. ulaika. Haula itu jamak dari hadza. Ini jadi Hmm. pelajar-pelajar ini pelajar-pelajar ini lebih baik dari yang itu. Dari yang itu ya, betul. Betul, sip, bagus. Ini juga sama ya, konteksnya sama seperti tadi asghar ya. Lebih kecil apanya? Ahsan juga lebih bagus apanya? Pakaiannya, ucapannya, sikapnya, apanya gitu. Makanya dalam Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi, Waman ahsanu qawlan. Siapa sih yang ucapannya lebih bagus? Mimman da'a ilallah. Ketimbang orang yang mengajak atau berdakwah ke jalan Allah. Man ahsanu qawlan disebutkan di situ qawlan. Iya. Jadi enggak spesifik apanya ini yang lebih bagus apanya. Ahsanu apa gitu. Dalam Al-Qur'an misalkan ahsanu amala yang paling baik amalnya. Nah, jadi kalau bikin kalimat di ini kan ya ahsanu apanya gitu. Lanjut nomor 5. Nomor 5 tadi Bu Leli ya. Ibu Windy silakan. Ya. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Hmm. Rumahku lebih jauh dari sekolah dibanding rumahmu. Dibanding dari Dibanding rumahmu gitu ya Ustaz. dibanding nggak apa-apa dibanding rumahmu nggak apa-apa. Ya, karena min ini kan untuk pembanding. Ya, kalau darinya dua kali dalam sudut pandang bahasa Indonesia jadi tidak efektif. Dari lagi. Ya, tadi bagus yang pertama dibanding rumahmu. Sip, alhamdulillah. Nah, terus ba'idun itu pasangannya sama an. Rumahku jauh dari sekolah. Baiti ba'idun anil madrasah. Pakai an. Ya, kalau deket itu pakai min. Baiti qaribun minal madrasah. Itu dari segi penggunaan. Kalau ada yang bertanya misalkan min dan an tuh bedanya apa? Kan sama-sama dari. Nah, bedanya tadi. Ya, kalau min itu pasangannya qoribun, kalau an pasangannya ba'idun. Sampai sedetail itu gitu ya bahasa Arab. Nomor 6 kembali ke awal ya. Silakan Bu Aci. Huwa asgharun minna Enggak. sinnan. Af'alu polanya. Huwa asgharu minna sinnan. Hmm. Dia lebih muda daripada saya. Minna. Minna dari kami. Kami Apa ya. Pak? Betul-betul. Kan Minna itu nahnu dari nah. Oh. minna. Hmm. Hmm. Ya, sekali lagi Bu. Dia lebih muda daripada kami. Daripada kami mantap. Kalau daripada saya minni tadi kayak nomor 3. Hmm. Oh. Kalau nomor 6 minna kami ya kita lebih muda dari kita. 7 lanjut Bu Eki. Khoti ahsanu min khotuka. Min Khot, ada min. khotika. Nah ya. Tulisan saya lebih baik dari tulisanmu. Nah betul. Sip 8. Ini kan jelas ya maksudnya tulisan apa yang lebih bagus tulisannya. Sip. Nomor 8 Bu Happy ya. Ya Ustaz. Hada syari' andufu min dalik. Enggak disukunkan Bu. Hadash. Hada syari'un. Hmm. Hada syari'u andufu min dalik. Ya. Jalan ini lebih bersih
dari yang Lebih itu. baik dari yang itu. Oke, sip. Lanjut, nomor berikutnya Bu Leli. Al-labanu ahsanu minasyai. Mina, min, minas? Minasyayi. Minasyai, ya. Al-labanu ahsanu minasyayi. Ya, Al-labanu. Susu ya ini Ustadz ya? susu, betul. Susu lebih baik dibanding teh. Dibanding teh. Ya, betul, bagus. 10. Habis Bu Leli, Bu Windy ya. Silakan Bu Windy. Hazi hazihi sa'atu arkhosu arkhosi atau arkhosu ya? Akhosu, betul, betul. Kan polanya af'alu. Oh iya ya. Hazihi as-sa'atu arkhosu min tilka. Mm-mm. Jam tangan ini lebih murah dari itu. Dari itu ya. Ini enggak spesifik jam tangannya, jam aja. Jam ini lebih murah dari jam Lebih itu. dari itu. Kalau jam itu di buku lain ya, jadi jam tangan tuh ditambahkan mudhof ilaih. Sa'atul yadi. Sa'atul yadi. Nanti ada jam dinding itu sa'atul haid. Haid. Ha panjang, kemudian hamzah, kemudian to. Haiti. Sa'atul haiti. Gitu. Sip, paham ya? Ini eh, latihan tentang isim tafdil. Ya, alhamdulillah sudah tuntas. Ada pertanyaan dulu, barangkali silahkan Bu Ibu. Ustadz, isim Ya, tafdil ini wazannya selalu begini ya Ustadz? Atau selalu ada begini, yang... af'alu. Hmm. Af'alu. Semua begini. Dan alhamdulillahnya muzakkar mana sama begitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak pusing lah gitu ya untuk tafdilnya. Yang bingung tuh nanti yang gini, misalkan kalau banyak tuh apa bahasa Arabnya? Kathir. Kathirun. Kalau Kathir. lebih banyak, Aksaru. Aksar. Aksaru. aksar. Aksaru. Polanya selalu af'alu, af'alu, aksaru. Kalau sedikit lawannya ya. Kalau banyak kathir, sedikit Qalil. qalilun. Qalil. Tafdilnya Aklalun. Lalu gak enak kan? Sebetulnya polanya betul. Af'alu jadi lalu. Nah, ini sebetulnya Mas Emma tadi agak hindari ya bahasan ini. Tapi supaya jelas, kita bahas saja. Lalu. Kalau ikutin pola, maka kita katakan af'alu yaitu lalu. 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 Nah, seperti biasa orang Arab itu, kalau ada dua huruf yang kembar, damping-dampingan begini, mereka biasanya eh apa ya bisa dibilang nggak senang apa gimana lah gitu ya. Makanya kalau ada yang dua berdampingan begini tuh disatuin. Kalau ada yang dua sama gitu ya, sama-sama hurufnya diidghamkan. Gimana cara mengidghamkan? Sakinil awal disukunkan yang pertamanya, kemudian diidghamkan yang sukun ini ke yang berharokat. Jadi nanti jadi satu huruf yang bertasydid. Jadi gimana Ustaz? Jadi begini, hasil akhirnya adalah nah, hasil akhirnya jadi begini. Hasil idgham, hasil peleburan huruf pertama ke huruf kedua jadinya begini. Aqallu. Qalilun isim tafdilnya dengan wazan atau dengan pola af'alu menjadi aqlalu. Af'alu aqlalu. Tapi orang Arab katakan oh tidak nggak enak. Jadi aqallu. Aqallu. Ya, aqallu ini boleh dicatat ya. Terus dalam bahasa ya dalam bahasa kalau dalam urusan hadis itu kan kita sering dengar hadis sahih. Sahih itu secara bahasa betul. Ya, Iya. sahih itu betul. Tapi kalau hadis sahih jangan dikatakan ini hadis yang betul terus hadis yang tidak sahih berarti tidak betul bukan. Ya, Berarti spesifik soalnya. as-sahih. Berarti apa isim tafdilnya dari sahih?
Asihun. Bukan. Af'alu. Asahun. Ashahu. Ashahu. Diubah lagi karena ada dua huruf yang kembar. Asohu. Asoh. Asoh. Asohu. Asohu. Asoh. Ini Nah, masuk huruf penyakit ya Ustaz? Atau Enggak. Enggak, bukan huruf penyakit. Ini mah lebih ke idgham aja. Lebih ke idgham. Jadi memang orang Arab kebiasaannya kalau ada dua huruf kembar begini, damping-dampingan, biasanya mereka gimana caranya diidghamkan. Di dalam tajwid nanti akan ada bab dengan judul idgham qaribain, idgham mutajanisain. Ada yang pernah belajar itu? Iya. Nah, nanti idgham juga ada yang jenis-jenisnya gini, misalkan idgham kabir, idgham sogir, dan lain-lain. Iya, itu di tajwid nanti. Nah, ini masuknya ke bab idgham nih, bukan huruf penyakit, bukan. Ya, makanya dari ashahu jadi asohu, asohu, karena ha pertama diidghamkan. Huruf sebenarnya bukan diidgham ya, tapi dipaksa yang dipaksa idgham. Karena kita mensukunkan huruf pertama yang awalnya bukan sukun. Oke, ada lagi pertanyaan, boleh silakan. Aman ya, insya Allah ya. Nanti barangkali ada kosakata lain yang double-double gitu ya, kita coba ini kan lagi, insya Allah. Kita lanjut ya. eh Ya mungkin sebagai penutup nih di pertemuan hari ini kita coba latihan 4. Buatlah jumlah atau kalimat ya. Kawin jumalan. Buatlah jumlah-jumlah ya. Jumalan itu kalimat-kalimat. Mina kalimatil atiyah. Dari kata-kata berikut. Musta'amilan ismat tafdil. Menggunakan isim tafdil. Bikin kalimat berikut. Tapi dengan isim tafdil. Sudah disediakan kata dasarnya, tinggal diubah ke isim tafdil. Isim tafdil tadi polanya gimana? Af'alu. Af'al. Kita cek cepat aja ya, jawab bareng. 1, towilun. Tafdilnya adalah atwalu. Walu. kabirun, Akbaru. nadhifun, Amdof. anzafu, sahlun, Ashalu. ashalu, kabirun, Baru. Baru. saghirun, Aswaru. kathirun. Aksaru. Aksar. Polanya af'alu. Semua af'alu. Harokannya jangan ada yang beda. Berarti kathirun, Aksar. aktsaru, hasanun, Aksar. ahsanu, rakhisun, Arhasu. arkhasu ya. Oh, ba'idun, Aba. Abadu. aba'adu ya. Kita coba cek lawannya. Tawilun lawannya adalah Soghirun. Wih, bukan dong. Tawilun panjang. Pendek? Pendek. Qasir ya. Itu dia. Ingat madsilah tawilah, madsilah Qasir. qasirah. Qasir. Nah, ini sambungin sama tajwid nih. Tawilun panjang, qasirun pendek. Isim tafdilnya Aksir. wait, Soru. aqsaru. Aksar. Aqsaru. Aksar. Aqsaru. Kabirun besar. Lawannya Soghir. Sohir. tafdilnya Aswaru. Asghar. asghar ya. Ada kiamat. Askor. Enggak, kalau kiamat istilahnya kubro ya, bukan asghar, bukan akbar ya, bukan kafan. Lanjut. Nadhifun bersih. Lawannya Wasyikun. wasikhun. Mantap. Pakai kho ya, hati-hati. Banyak yang ketukar dengan luas. Nadhifun bersih, wasikhun kotor. Tafdilnya Ausohu. mantap, mantap itu bagus. Ausahu, ausahu. Tapi di teks ini nggak ada ya. Kita tambahin aja. Ausahu lebih kotor. Sahlun
Sahlan. Sahlan. So'bun. Sahlun lawannya so'bun, betul. So. Tafdilnya adalah Asbu. Ba'u. kebalik, so'bun. So'bun. Ba'u. Ba'u. Terbalik. So'bun. As'obu. So'bun itu kan sod ain ba, berarti isim As'abu. tafdilnya abu, As'abu. bukan asba'u. Itu setahu seingat Mas Jamal ya, bukan So. asba' sih, tapi isba itu jari. As'abu. Isba Is- jari. Isba, bukan asba'u tapi isba pakai kasrah ya. Kalau asba'u Oh. Allah lah apa. Li yadani lagu anak-anak. Saya punya yadani dua tangan. Yumna wa yusra, yumna kanan, yusra kiri. Pikul yadin khomsu asobi'a. Di setiap tangan ada khomsu asobi'a, lima jari. Jamak dari isba. Ya balik lagi, so'abun sulit, tafdirnya as abu. Ada di ketukur. Nanti soalnya kalau belajar AB ya, AB itu nanti ada kanasa. Ada yang tahu kanasa? Kanasa tuh ibu-ibu banget. Ada yang tahu? Kata kerja dia. Kanasa yaknusu. Ada yang tahu? Enggak. Kanasa. Kanasa tuh menyapu. Kata Oh. kerja. Kanasa menyapu. Sakana itu kan hurufnya sama. Urutannya doang yang beda. Sakana tuh tinggal. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Kanasa nyapu. Sakana tinggal. Hati-hati kalau ketukar-tukar bisa jadi ketukar maknanya. Lanjut, kabirun. Ah, udah tadi. Sogirun udah. Kathirun. Lawannya, antonimnya. Sedikit banyak. Nah, kathirun banyak. Lawannya Jadi kita banyak. apa? Lawan dari kathirun? Qalilun. Qalilun. Isim tafdilnya adalah Lalu. aqlalu. Tapi nggak enak kata orang Arab. Jadi, Aqallu. 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 Mantap. Hasanun. Hasanun. Malas. Hasanun tuh bagus ya. Umum tapi. Lawan dari Hasan apa ya? Bentar. Kita kita coba buktikan di ini ya, di searching. Diddu eh mutaradifat wa ma'ani Hasan fi mu'jamani. Jadi Hasan tuh kan bagus ya, cuma lawannya tuh apa? Kita coba lihat. Hmm. Diddu al-qubah sama ya. Jadi kalau kalau di kata lain ada kan jamilun. Jamilun juga bagus. Lawannya tuh qobiyahun. Kalau jamilun itu berarti apa, Bu? Sim tafdilnya Ajmalu. ajmalu, bagus. Jamilun ajmalu. Jamilun tuh bagus. Lawannya adalah qobihun. Qobihun. Di buku seingat Mas Jamal nggak ada ini kosakata tambahan. Silakan dicatat ya. Ko, ba, kemudian ya, sukun, kemudian kecil. Qobihun. Jelek. Lawannya adalah Jamilun. afwan, lawannya. Tafdilnya afwan. Akbar. Akbahu. Ya, akbahu. Ya, nanti kalau belajar wakof ya, nanti ada wakof Hasan, wakof Qobih.
Ya, jadi Mas Emma tadi coba searching itu ingin membuktikan apakah ada lawan kata dari Hasan selain Qobih. Karena kalau Qobih itu lawannya kan Jamil ya sebetulnya. Bagus jelek. Nah, Hasan juga kan bagus sebetulnya. Lawannya apa? Apakah Qobih juga? Ternyata iya jawaban. Termasuk dalam bab Wakof ya. Kalau yang belajar tajwid nanti ada Wakof Qobih, Wakof Hasan dan lain-lain. Kita lanjut sedikit lagi aja ya. Kalau Khisun sudah. Ba'idun lawannya adalah Hmm. Ribun. Qoribun. Ininya takdirnya, Akbar. wih, akbar bukan dong. Qoribun. Akrob. Aqrabu. Aqrabu ya. Sip, alhamdulillah. Oke, Mas Emma minta untuk latihan berapa nih? Latihan 4 silakan dikerjakan secara tertulis dan difotokan ke Mas Jamal ya, insya Allah ya. Insya Allah. Eh, Latihan-latihan berikutnya, insya Allah di pertemuan berikutnya, semoga bisa hadir semua. Dan di sini ya seperti biasa ya, untuk Durusul Jilid 2 latihannya banyak karena memang kaidah yang disampaikannya pun banyak. Ya, nanti masuk bab 4 insya Allah. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan dulu? Boleh silakan. Yang di foto latihan 4 ya Ustaz? Latihan yang tadi berapa tadi? 4 Ya, atau 3 tadi? Ah, ya 4 ya. 4 aja Dibuat ya. kalimat gitu Ustaz. Buat kalimat menggunakan isim tafdhil. Tapi yang lawannya enggak kan? Lawannya nggak usah. Tadi lawan tuh latihan aja. Ya, lawan tuh hanya Iya. latihan. Oke, kita doakan yang sedang sakit ya, termasuk diantaranya di sini ada Ibu. Siapa tadi Bu Ajeng ya? Bu Ajeng, kemudian Bu Anissa sakit tenggorokannya, syafakillah, semoga lekas sembuh. Semoga menjadi penggugur dosa juga penyakitnya ya. Amin ya Rabbal alamin. Ustadz Oke. mau nambah Hmm? sedikit. Sokbun tadi takdilnya apa Ustadz? As'abu. Ya, as'abu. Tulisannya tulisannya begini ya. Hamzah. Pokoknya sesuai urutan aja ya. Jadi jangan ada yang ketuker ininya. Jangan ada yang ketuker urutan hurufnya. As'abu. Yang isba tadi apa Ustadz? Isba itu jari. Oh jari. Isba. Kurang Ustadz. Afwan. Ya maksudnya tadi kan ada yang bilang asba'u, asba'u. Ustaz, oh bukan. Hati-hati. Bisa jadi rubah maknanya. Mas Imam belum tahu asba'u itu apa. Kalau isba itu jari. Begitu. As'abu. Oke, ada lagi aman? Berarti minggu depan insya Allah dalam keadaan libur ya. Hmm, Libur sekolah maksudnya. Kita insya Allah di Sabtu pagi. Ya, semoga tidak ada kendala, tidak ada apa namanya, tidak ada kendala teknis khususnya. Semoga Allah mudahkan juga dalam murojaahnya. Yang tidak hadir, semoga bisa menyimak di rekaman ya, supaya tidak tertinggal. Kita akan terus maju nih. Dan untuk asesmen yang direncanakan, mohon maaf masih belum berjalan ya. Qadarullah masih ada beberapa hal yang perlu Mas Yamal lakukan di rumah nih. Ya mohon doakan supaya Allah berikan kemudahan juga ya. Amin ya Rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini nampaknya kita atau cukupkan dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyaki ibu-ibu amin. Izin akhiri ya. Ya, Salam, semoga Ustaz. Ustadz.